Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada kita semua untuk yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas waktu yang diberikan ini, kesempatan yang diberikan kepada kita, kesehatan, serta bimbingannya sehingga kita semua masih tetap dalam koridor, dalam rangka berbuat untuk kemaslahatan diri kita, keluarga kita, dan umat pada umumnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arah dan kebijakan daripada perekonomian adalah mengantarkan, menggerakkan, memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan seterusnya sehingga terwujudlah yang namanya kemandirian baik secara individu maupun secara jamaah dan organisasi. Pekerjaan ini bukanlah sederhana atau kecil, tapi sebuah program dan pekerjaan yang sangat besar, sehingga mustahil untuk kita bisa wujudkan kalau partisipasi, kontribusi, doa, dan keikutsertaan seluruh jamaah tidak sinkron, tidak kuat. Oleh karena itu, hal ini kita wujudkan kalau kita menggerakkan secara bersama-sama. Saya ingin memulai dari mengajak kita semua untuk menata cara pandang atau paradigma kita di dalam kehidupan ini. Kalau hal ini kita sudah tuntas, bahwa landasan filosofi dalam kehidupan kita, bahwa paradigma yang kita bangun, cara pandang dan cara pikir kita, world view kita tentang kehidupan ini adalah bahwa kita harus menjadi orang yang lebih banyak manfaatnya untuk orang lain, atau semakin banyak manfaatnya kepada orang lain itu semakin baik. Artinya bahwa tangan di atas itu tentu jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal ini, cara pandang dan filosofi ini, maka kita harus bekerja keras. Kita harus bisa menuangkan gagasan dan cita-cita kita itu dalam implementasi nyata. Setelah paradigma kita bangun, yang kedua adalah bagaimana kita memiliki perencanaan yang baik. Perencanaan yang saya maksudkan adalah bahwa kita harus memiliki kecerdasan finansial, merencanakan kehidupan kita sehingga tertata hidup itu, bukan kita mengalir sebagaimana mengalirnya air secara alamiah saja, tapi harus direncanakan. Meskipun tidak semua rencana itu bisa kita wujudkan, tapi dengan rencana yang ada berarti ada cara pandang yang baik. Kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perencanaan itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan turun tangan terhadap rencana-rencana atau niat-niat yang baik itu. Setelah kita merencanakan kehidupan kita adalah kita harus berani mengambil risiko. Kalau dalam bisnis yang namanya usaha ekonomi itu tidak ada kegagalannya. Kalaupun dia tidak sukses atau tidak berhasil, itu sifatnya adalah keberhasilan yang tertunda. Maka pada saat engkau jatuh, bangkitlah kembali untuk meraih sukses.
keberanian mengambil risiko. Nah, oleh karena itu, kita harus bisa mencoba. Kalau gagal dari satu sisi, kita masuk ke sisi yang lain. Tidak berhasil di bidang A, kita masuk ke bidang B. Dan seterusnya. Karena itulah jati dirinya kita. Dan itulah kewajiban kita untuk melakukan ikhtiar. Semoga dengan cara pandang yang baik, terus nawaitu niat dan perencanaan yang baik, kemudian ada keberanian untuk melangkah, insya Allah kita bisa wujudkan bersama yang namanya kemandirian, baik secara pribadi maupun secara jamaah dan organisasi secara keseluruhan. Terima kasih. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.